karena saya mendaki, jadi di sini ya seluruh peralatan pendakian juga ada di sini. Nggak tahu nih 4 bulan, mudah-mudahan bisa kuat, bisa tahan. Insya Allah. Belum, karena nanti tahun depan 60 tahun saya mau keliling ASEAN 60 hari. Jadi yang ini belum, perjalanan masih panjang. Dan kita tetap masukin logo itu kok, Wonderful Indonesia kok. Empat orang jurnalis nekat mengikuti kegiatan motoran alias perjalanan naik sepeda motor melintasi 34 provinsi di Indonesia terkait Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 yang diadakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Keempat jurnalis itu adalah Yani Krisnahayani dari Askara.co, Agus Blus Asianto dari Terminal News ID, Sony Wibisono dari Otomotif.com, dan Indrawan Ibong dari journeyofIndonesia.com. Selain melakukan motoran, para jurnalis yang kesehariannya menulis artikel di bidang pariwisata, otomotif, dan kriminal ini juga akan mendaki 7 buah gunung selama dalam perjalanan. Touring pertama kalinya, gelaran organisasi profesi ini akan berlangsung selama 105 hari atau sekitar 4 bulan, dimulai dari 28 Oktober 2021 sampai 9 Februari 2022 mendatang. Ketua PWI Pusat Atal S. Depari saat melepas keberangkatan peserta di halaman Gedung Dewan Pers Jakarta mengatakan kegiatan ini merupakan eksperimen yang jika berhasil, maka akan sangat mungkin digelar lagi dalam skala nasional. Berikut ini obrolan saya dengan para riders sebelum mereka berangkat. Ada yang menangis terharu juga ternyata. Ya udah, selamat menikmati perjalanan ya, bray-bray. Semoga tetap sehat dan sukses mencapai tujuan. Jaga makanan, minum vitamin, terus diusahakan untuk cukup istirahat karena perjalanan ini cukup panjang. Saya butuh stamina yang fit. Cuma sayang memang saya nggak sempat olahraga, itu aja, agak males karena memang waktunya juga nggak terlalu cukup. Saya rasa harus siap ya, biar gimana, meskipun hati kecil agak ciut juga karena perjalanan panjang 4 bulan, mesti ninggalin keluarga, ninggalin istri, kemudian secara pribadi juga saya sendiri untuk menggunakan motor perjalanan 17.000 belum pernah. Tapi kalau dengan mobil meskipun nggak mencapai 17.000 itu saya sudah pernah jalani. Tapi ini harus saya hadapin. Insya Allah saya bersama teman-teman, saya juga punya Allah, bisa kuat lah ya. Insya Allah secara mental nanti dengan teman-teman bisa saling menguatkan satu sama lain. Antara senang bangga, gimana ya, berat juga sih ya ninggalin. Kabarin saya ya Kogun ya. 4 bulan bukan waktu yang pendek gitu ya buat saya. Sorry. Apa-apa, emosional gitu nggak apa-apa. Jujur untuk saya dengan istri sih sebenarnya apa ya, paling lama itu paling 2 minggu gitu ya. Nggak tahu nih 4 bulan, mudah-mudahan bisa kuat, bisa tahan. Insya Allah. Tapi jaminan, asuransi, dan kesehatan? Insya Allah itu sudah tercover. Pihak PWI juga sudah menyiapkan semuanya untuk kita semua. Selama dalam perjalanan kami juga saling mengingatkan untuk jaga kesehatan, untuk istirahat yang cukup. Yang jelas
kami harus jaga emosi karena energi yang terbuang paling banyak itu dari emosi ya. Pasti akan mempengaruhi kesehatan dan konsentrasi dalam berkendara karena kita bawa motor otomatis efeknya pasti akan langsung kelihatan gitu loh. Insya Allah semampu saya ada waktu-waktu luang. Sebenarnya hari ini juga saya ada undangan Zoom dari ATPM. Sekiranya memang saya punya cukup waktu untuk bisa join, insya Allah saya akan join. Nanti situasional juga termasuk untuk mengerjakan rilis karena perjalanan kami hanya sepanjang matahari bersinar aja. Jadi pagi ketemu sore, insya Allah jam 5, jam 6 kami udah masuk hotel untuk istirahat. Nah, situ kita banyak waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang rutinitas seperti jurnalistik yang harus kita lakukan. Siap. Oke, Gus, ini touring yang keberapa buat lo, Gus? Kalau secara grup untuk yang pertama kali, karena kebiasaan gua selalu solo touring. Jadi untuk grup ini yang pertama kali, langsung 4 orang gitu. Menurut gua karena gua baru sekali sangat panjang. Karena gua paling terpanjang solo itu paling panjang hanya sampai di 13.000. Artinya lo perlu kesiapan apa untuk yang touring hari ini? Ya kesiapannya apa ya? Harusnya tidur yang cukup, nyantai apa. Tapi untuk touring kali ini emang agak berat. Beratnya tuh ya sampai malam aja masih utak-atik dengan motor. Gitu. Harusnya kan kalau mau touring tuh seminggu sebelumnya kita udah rest. Tapi ini enggak lah. Udah utak-atik. Jadi kalau saya bilang capeknya harusnya di motor, ini bukan capek di motor. Capek di dalam kota sebelum bawa motor. Tapi alhamdulillah pagi ini Tuhan ngasih stamina yang bagus dan saya sekarang bisa jalan dan kebetulan juga saya punya anak tadi pagi masuk UGD udah keluar. Ternyata nggak apa-apa kalau sampai ini kan saya juga mungkin nggak bisa, bingung saya mau jalan. Belum, karena nanti tahun depan 60 tahun saya mau keliling ASEAN 60 hari. Jadi yang ini belum. Perjalanan masih panjang. Solo? Gitu. Itu solo. Makanya saya bilang untuk kali ini aja saya baru bisa grup. Gitu. Gus, secara usia sebetulnya ada batasan nggak sih untuk kegiatan touring seperti ini? Sebetulnya nggak ada. Orang bule aja sampai ada umur 80 bisa keliling dunia. Jadi usia nggak ada batasan. Yang penting stamina, fisik, dan menyukai motor. Itu aja. Itu usia berapa nih? Hari ini 59, tahun depan 60. Jadi mau keliling ASEAN, 6 negara ASEAN. Oke Gus, semoga sehat selalu dan baliknya tetap sehat-sehat saja. Amin ya Rabbil Alamin. Dan bawa uang banyak pulangnya. Ini. Berapa per bulan? Kalau kita tarik garis ke belakang, sebenarnya ini ada satu motivasi dari salah seorang rider kita gitu loh, itu yang cewek itu Mbak Yani. Mbak Yani memang punya keinginan untuk menjelajah di seluruh Nusantara, kemudian dengan mendaki, dia juga pendaki. Nah, dalam keadaan seperti ini, dia mengajukan diri gitu loh, kemudian menawarkan kepada lembaganya lah PWI, dan oleh PWI tidak diberikan, maksudnya tidak dilepaskan begitu saja gitu, jangan sendiri gitu loh. Jadi silahkan dibuat tim untuk menyertai dia. Ya tim inilah yang sekarang berjalan. Jadi kita itu adalah pendamping dia di jalanan gitu. Bukan di gunung ya, tapi di perjalanan dalam menjelajah seluruh Nusantara ini. Jalan nasional gitu loh. Sehingga itu untuk meminimalkan segala kemungkinan yang kita takut kalau terjadi apa-apa gitu. Berapa kilo, Bro? 17.000 kilo, 17.000 kilometer. Itu perlu berapa hari? Kita habiskan di situ target 105 hari. 105 hari kemungkinan bisa lebih, sampai 115 hari mungkin. Setiap kita yang sudah ditunjuk sebagai rider, kita akan kita sudah mempersiapkan diri secara fisik tentunya lewat latihan, kemudian
ya asupan seperti itu gitu loh. Jadi untuk menjamin bahwa kita aman saja, karena punya hobi touring dari zaman dulu juga kita main motor, ya terabas-terabas kecil-kecil pastilah. Jadi sedikit banyak kita cukup mengenal motor. Ada beberapa jalur kayak jalur Sumatera, mungkin karena gue pernah ngelewatinya. Itu mungkin sedikit banyak sudah berulang-ulang juga ya. Itu hafal gitu. Tapi kalau di daerah timur sana mungkin belum ya. Itu hanya kita bisa lihat dari Google Map, kemudian Google Earth gitu loh. Itu dilihat, dan juga masuk ke komunitas-komunitas petouring gitu loh. Jadi sedikit banyak bertanya bagaimana situasi di daerah sana, bagaimana kita melewatinya. Lebih baik kita melewatinya itu di hari terang saja atau masih boleh sedikit gelap hari gitu, kita boleh lewat di situ gitu. Itu masukan-masukan seperti itu tetap kita collect gitu loh, untuk ini aja pengetahuan. By the way, motivasi lo ikut ini apa? Motivasi ya tentunya pengalaman yang akan didapat ya. Dan tidak semua orang punya kesempatan seperti itu gitu loh. Ini langka banget, mungkin sekali seumur hidup juga bisa dikata seperti itu. Sebenarnya kesiapan itu siap tidak siap itu eksekusi ada di hari H nantinya gitu loh, di setiap tempat yang kita jalani. Tapi bahwa situasi hujan segala macam toh ini juga sudah kita alami dengan situasi cuaca yang berubah-ubah. Jadi itu sebenarnya sebuah informasi seperti itu sudah sampailah, dan itu sedikit banyak sudah dipersiapkan gitu untuk dijalani, untuk dilewati. Dan terus terang kami tidak mau melawan alam terlalu ekstrim gitu loh. Jadi kalau memang nggak bisa, kita nggak bisa. Itu aja gitu loh. Karena untuk menjamin keselamatan kita dalam melewati perjalanan ini. Iya. Jadi sepanjang acara ini nanti berapa bulan ke depan off dulu sebagai wartawan atau sambil menulis atau gimana? Sambil menulis tentunya. Ya ini pengalaman setiap hari itu akan jadi bahan tulisan satu. Kemudian di satu sisi nanti kayak di beberapa waktu nanti di beberapa tempat itu si rider wanita ini Mbak Yani nanti kan akan naik gunung. Dia akan naik gunung sendiri dan ada timnya nanti. Itu khusus yang untuk naik gunung. Jadi ada sudah disiapkan di beberapa tempat nanti. Itu orang-orang yang menyertai dia ke atas. Kita sebagai pendamping di perjalanan, kita akan stay di tempat itu 5 sampai seminggu, 5 hari sampai seminggu, dan di situ kita akan ya explore daerah tersebut gitu. Baik dari pemerintahannya maupun dari destinasi wisatanya mungkin, atau dari desa-desa yang ada di situ gitu loh. Jadi apa yang unik akan kita tulis. Jadi kita bikin berita sendiri nantinya di situ. Di hari itu juga atau nunggu pulang nanti? Di hari itu juga. Oh, hari itu juga. Emang selama sehari perjalanan berapa jam? Kita ambil 8 jam per hari. Ya mainnya di situ gitu loh. Oke, kalau melihat dari tadi kan kita tahu cuaca seperti ini dan lain sebagainya. Tapi tantangan terberat dari touring ini apa nanti? Dari touring ini mungkin dari sisi motornya mungkin ya, karena ada 3 jenis motor nih yang kita pakai walaupun satu merek. Jadi seperti yang ini KLX 150 cc, ini yang saya pergunakan nanti. Kemudian ada satu teman juga KLX yang trail juga yang 230 cc. Itu sendiri yang agak berbeda dari sisi sistem pengapiannya. Dia pakai injeksi, kalau ini karburator. Kemudian W175 itu 2. Jadi itu dia yang motor klasik. Itu untuk perjalanan jauh juga sih. Dan itu karburator gitu loh. Kenapa? Kita tanya, tadi pengennya sih dapat motor yang mungkin lebih bagus dari situ. Cuma oleh pihak Kawasaki mengatakan bahwa ini karena perjalanan cukup panjang, kemudian dari mesinnya sendiri ini sangat familiar sampai di bengkel-bengkel kampung gitu loh. Jadi sedikit banyak itu akan menolong kita kalau terjadi trouble. Walaupun kita sendiri juga sudah dibekali
ya sedikit pengetahuan lah tentang ini. Dan ya kita sebagai anak motor sih biasanya kalau untuk urusan-urusan kecil sih paham sih ya. Artinya tadi ada bengkel-bengkel kecil di pinggir jalan ini mempermudah. Itu bisa. Tapi seperti tadi kendalanya adalah yang dua itu walaupun pakai ban dual purpose untuk jalanan dan gravel kecil, sementara ini kan sedikit ini dengan ban tahu seperti ini gitu loh. Ini agak sedikit harus lebih berhati-hati di aspal dalam keadaan hujan mungkin. Tapi kalau di tanah mungkin atau mungkin di gravel dia lebih mumpuni gitu loh. Makanya kita tidak bermain di kecepatan pada saat ini. Kita bukan rally cepat sampai enggak gitu. Tapi kita hanya jarak tempuhnya kalau dirasa memang bisa ditempuh cukup waktunya kita akan gas. Tapi kalau enggak, udah kita tarik. Jadi memang ini spesifiknya untuk touring ya? Atau apa aja? Apa aja sih sebenarnya, karena motor ini walaupun trail seperti ini sebenarnya diciptakan ya untuk jalan raya. Iya. Iya. Apa nggak pegel gitu ya? Enggak, enak banget di atasnya. Tapi jangan dibonceng ya. Kalau dibonceng pasti minta resign sih. Kalau dibonceng. Tapi kalau nggak dibonceng, kita duduk sebagai rider di situ, ini nyaman. Kemudian melewati lubang ini malah nggak terasa. Suspensinya bagus banget gitu. Jadi ngelubang-lubang atau yang lebih bumpy apa segala macam itu di atas itu enak banget. Karena udah 2 minggu ini mengenalin ini terus gitu loh. Walaupun kita masing-masing dibekali oleh alat GPS gitu kan. Kemudian kita juga pakai HT untuk komunikasi satu sama lain. Ya kita cukup sadar lah gitu loh. Tetap harus konvoy, tetap harus bersama gitu loh. Karena meninggalkan salah satu dari rombongan itu adalah hal yang agak kalau pada saat ini mungkin agak tidak baik gitu loh. Karena kita cuma berempat, kecepatan harus tetap diatur dan posisi kita sudah siapkan bahwa posisi kita ya, sebagai leader, kemudian ada di tengah, belakang apa segala macam itu tetap harus beriringan terus, kecuali untuk 1-2 hal gitu loh. Jadi ya, itu harus tetap berjalan sama gitu. Dan motor sendiri juga sebenarnya sudah kita siapkan seperti ini. Misalnya takut kalau kabut atau apa nanti di tempat-tempat sendiri gitu. Ini lampu sudah 2 warna, jadi lampu tambahan seperti fog lamp dan lampu sorot ini sudah ada. Walaupun dari sisi kalau safety riding sebenarnya dia nggak boleh di atas lampu utama, harusnya dia di bawah lampu utama gitu loh untuk fog lamp. Tapi karena ini trail dan tidak ada seperti ini, tapi kita harus pasang karena untuk keselamatan kita pasang di sini. Tapi ini fungsinya adalah untuk kalau jalan itu berkabut banget dan tiba-tiba kita mungkin harus berjalan malam gitu loh. Ini masih bisa mumpuni gitu loh untuk supaya terang. Perjalanan malam itu harus atau memang enggak, disarankan tidak. Mungkin gini, mungkin karena hujan atau apa lambat ya. Daerah ini tidak masuk ke dalam untuk bermalam di situ gitu loh. Kita misalnya harusnya di kota A. Tapi ini mungkin perjalanan tinggal 1 jam lagi. Nah itu harus kita lewati daripada kita stay di sini, kita nggak tahu apa-apa, mungkin penginapan segala macam kurang. Ya udah kita harus jalanin. Artinya malam itu harus kita tembus gitu loh. Tapi ya tidak terlalu malam amat gitu loh. Situasinya seperti itu. Nanti ada salah satu rider ngantuk, dia harus ngomong gitu loh. Jadi jangan dipaksain. Ya kita mau nggak mau tetap harus sama gitu loh. Jadi ini makanya tadi bahwa jarak tempuh itu tidak menjadi sebuah target. Ya, karena yang pergi-pergi juga mungkin tidak muda-muda lagi mungkin. Jadi itu yang harus kita penuhi lah, situasi seperti itu. Yang meng-cover ini siapa? Keseluruhan. Ada bantuan-bantuan sponsor tentunya. Ada bantuan-bantuan sponsor baik untuk kita sendiri, untuk keluarga yang ditinggal. Itu pasti ada lah, karena
Yang seperti itu dulu yang pasti kita pertanyakan gitu loh. Berarti saya ninggalkan pekerjaan utama dong. Ya kan? Ya harus dicukupi. Perkara saya dapat pengalaman kayak apa, ya itu di nomor 2 kan dulu. Seharusnya seperti itu. Bang, keluarga gimana? Mendukung ya? Mendukung. Dari awal, sewaktu rencana ini, sewaktu kita terpilih, kemudian rencana ini disampaikan, ya oke. Walaupun ya biasalah, ada kecemasan segala macam gitu. Tapi mengingat istri terutama karena melihat ya selama ini juga kita hidupnya banyak main di alam, nah, dia nggak begitu worry sih. Kementerian Perhubungan membantu kita gitu. Kemenpora mendukung kita. Kementerian Pariwisata sayangnya nggak tahu mungkin apakah proposal sudah masuk gitu loh, ajakan untuk bertemu oleh pimpinan ketua umum PWI sudah dilayangkan ke sana. Ya kita bukan dukungan yang diharapkan oleh kita itu adalah mungkin sedikit banyak untuk kenyamanan kita di jalan gitu kan. Kemudian baik hotel apa segala macam gitu loh. Itu mungkin kecil aja. Ya tapi tidak terjadi itu, tidak kejadian gitu karena sampai sekarang kita tidak pernah dipanggil untuk bertemu muka segala macam itu enggak. Tapi tetap semangat lah. Tetap semangat. Dan kita tetap masukin logo itu kok. Wonderful Indonesia kok. Wih, mungkin nanti pulangnya bisa dirimbus ya. Mudah-mudahan. Kesiapan hari ini ya seluruh peralatan karena saya mendaki, jadi di sini ya seluruh peralatan pendakian juga ada di sini. Kalau persiapan selama sebelum keberangkatan fisik, jadi saya treadmill, saya naik turun tangga karena dalam perjalanan touring ini saya juga mendaki gunung. Ya kalau saya naik gunung, teman-teman lainnya mereka akan eksplor daerah sembari menunggu saya. Gitu. Jadi membuat konten, membuat macam-macam lah gitu ya. Setelah saya turun, baru kami lanjut bersama-sama kembali. Berdasarkan pengalaman perjalanan sejauh ini, kira-kira bekal yang paling utama dari kegiatan ini apa? Bekal utama, doa. Iya. Yang jelas saya sudah mempersiapkan fisik dan saya akan berusaha semampunya. Toh semua itu ada yang mengatur dan semoga saya diberi kemampuan, dimampukan untuk menyelesaikan ini semua. Hanya itu. Tapi waktu yang di awalnya kan kami akan berangkat tanggal 17 Agustus. Cuman PPKM dan sebagainya, ya inilah menurut saya yang dipilihkan tanggalnya. Karena perjalanan ini untuk Nusantara, mungkin memang ini paling tepat. Karena 28 Oktober itu juga untuk menyatukan Nusantara. Menurut saya, ya inilah waktu yang dipilihkan oleh alam untuk tanggal keberangkatan ini. Tuh. Mbak, teknisnya waktu Mbak mendaki gunung itu sendiri atau ada tim lokal yang dampingi? Yang jelas sekarang kan peraturannya tidak ada yang boleh lagi mendaki gunung sendirian. Jadi pasti saya akan menghubungi masyarakat lokal yang memang sudah biasa menjadi porter atau guide yang tergabung di APGI, Asosiasi Pemandu Wisata Gunung ya, di APGI, Gunung Indonesia gitu. Pasti akan dengan orang lokal. Bisa saja sebetulnya saya membawa orang dari Jakarta, tapi itu tidak elok. Harus sampai puncak? Harus dong. Tapi kan dikejar target waktu untuk touring. Tetap saya harus sampai puncak. Gitu. Berapa puncak kira-kira yang akan didaki nanti? 7. 7 Summit-nya Indonesia. Boleh sebutin dong, Pak. Pertama, Kerinci. Dalam perjalanan ini kami akan ke Kerinci dulu. Kedua, ke Kalimantan, Bukit Raya. Ketiga, balik ke Surabaya, naik Semeru. Keempat, menuju Bali, NTT, ke Rinjani. Kelima, nanti ke Binaya. Semoga dilancarkan untuk menuju Kartens dengan kondisi yang sekarang ada. Dan terakhir, baru Latimojong di Makassar. Karena finish kami diharapkan nanti di Hari Pers Nasional tanggal 9
Februari 2022 di Kendari. Pak, target atau ambisi pribadi atau niat pribadi di kawin ini apa? Sebetulnya misi yang mulu-mulu tidak ada. Saya ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat indah. Saya ingin menguntai, bagi saya pulau-pulau di Indonesia itu bagaikan mutiara-mutiara yang harus dirangkai. Dan akan saya ceritakan pada dunia bahwa Indonesia itu memang luar biasa. Dan seharusnya orang-orang yang terlahir di Indonesia dan menjadi warga negara harusnya sangat bangga. Jangan lupa bahwa kita itu surganya dunia. Itu. Jadi kami harap semua bisa bergandengan erat. Jangan ada perpecahan karena dulu pun sudah pernah terjadi. Maka itu Sumpah Pemuda akhirnya ada untuk mempersatukan kita. Nah, ini kebetulan atau sebuah kebetulan yang betul-betul kebetulan gitu. Atau kebetulan yang betul-betul betul ini. Gitu. Ya itu aja sih. Oke Mbak Yani, sukses terus ya. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Doakan kami bersama tim bisa menyelesaikan ini semua.